Dulu mereka menganggap saya sebagai lelucon besar si bau busuk. Kini mereka berlutut memohon agar saya menjadi suami mereka. Bahkan mereka dengan sukarela membuka taman untuk disumbangkan. Hanya karena kiamat telah tiba. Kabut hitam yang aneh menyelimuti dunia. Variasi tumbuhan dan hewan. Dan saya terbangun dengan sistem perbekalan tak terbatas. Setiap detik bisa mendapatkan 1 botol air mineral dari Master Shuai. Berbaring seharian langsung menjatuhkan lebih dari 80.000 botol. Dan asalkan saya mendekati gadis tercantik yang memenuhi syarat, saya juga bisa secara bertahap membuka kunci berbagai bahan hidup. Saat ini saya di balkon membuang seluruh botol air mineral. Adegan ini dilihat oleh gadis tercantik sekolah di seberang. Dia sudah 2 hari tidak minum air. Dapat mendeteksi Dewi yang memenuhi standar sistem. Mulai memindai informasi detail. Nama, Liu Rusue. Penilaian total mencapai 95 poin. Setelah diambil, dapat membuka kunci 1 bahan acak. Melihat adegan ini, saya sedikit terkejut. Akhirnya saya bisa membuka kunci bahan baru. Harus tahu bahwa hanya minum air tidak akan bertahan lama. Guilin, saya sudah beberapa jam tidak minum air. Bisakah kamu melemparkan sedikit agar saya bisa minum? Aku akan memberimu uangnya. Bagaimana dengan 1.000 yuan? Liu Rusue memiliki bibir yang sedikit kering. Matanya bersinar. Uang di kiamat hanyalah tumpukan kertas sampah. Jika ingin minum air, datanglah ke asrama pria. Selama menunjukkan niat yang cukup tulus, guru-guruku yang tampan dapat minum air mineral sesuka hati mereka. Liu Rusue langsung merasa kesal. Apa? Kamu bermimpi. Mengira 1 botol air bisa membuat saya bersuara. Apa kamu menganggap saya ini siapa? Dia pasti bisa mengerti maksud saya. Membiarkan seorang gadis pergi sendirian ke asrama pria. Tidak perlu dikatakan secara langsung apa yang ingin dilakukan. Saya malas memperhatikan gadis tercantik sekolah yang angkuh di depan. Mengambil 3 botol air mineral dari ruang sistem. Setelah membuka 1 botol dan meneguknya dengan besar. Setengah botol yang tersisa langsung dibuang dari jendela. Air mengalir deras dari balkon ke bawah. Melihat pemandangan ini, Liu Rusue langsung terbelalak. Kenapa kamu bisa membuang air seperti ini? Lebih baik dibuang daripada memberiku minum. Apa kamu gila? Liu Rusue benar-benar marah. Apakah kamu benar-benar seorang pria? Sama sekali tidak gentleman. Ingat, aku di asrama 666. Kalau mau minum, datanglah sendiri. Kalau tidak mau datang, ya sudah. Setelah aku selesai bicara, aku langsung menutup jendela. Meskipun aku sangat ingin membuka kunci sumber daya baru, tapi tidak mungkin mengambil risiko pergi ke asrama perempuan. Harus tahu bahwa dalam 2 hari ini, makhluk yang terinfeksi berkeliaran memakan orang. Jadi, membiarkan Liu Rusue datang adalah yang paling aman. Mengenai jika terjadi sesuatu padanya, itu bukan urusanku. Entah kehausan atau mengambil risiko. Liu Rusue marah sampai menginjak-injak kaki. Kamu ini seperti babi besar. Ternyata dia adalah seorang yang manis tapi tidak beradab. Seandainya aku tidak sangat haus, dia tidak akan berbicara dengan pria tampan seperti ini. Tapi kebetulan satu-satunya yang memiliki air hanyalah aku. Begitu, sambil dalam hati mengutuk diriku. Sambil dengan gemetar melihat kabut di bawah. Beberapa hari ini aku juga tidak diam. Melainkan terus-menerus memposting foto air mineral di grup kelas. Meskipun Universitas Panzihua memiliki 7 miliar orang. Namun, standar sistem untuk menerima perempuan cukup tinggi. Jadi, hanya bisa menggunakan cara mencari jarum di lautan. Selama jaringnya cukup besar, pasti bisa menangkap beberapa ikan yang baik. Di sisi lain, membuat Liu Rusue ragu-ragu. Alasan dia tidak bisa mengambil keputusan adalah karena dia masih memiliki sedikit harapan untuk diselamatkan. Seandainya baru saja berkompromi dengan menukarkan air dari tamannya, lalu tim penyelamat datang, itu akan sangat merugikan. Tapi sekarang karena kekurangan air, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Selama itu, dia telah menghubungi penyelamatan berkali-kali. Telepon tapi tidak ada balasan. Setelah mengalami pergulatan batin yang dalam, Liu Rusue akhirnya memutuskan untuk pergi ke asrama pria. Lagi pula, dibandingkan dengan mati kehausan, pengorbanan ini tampaknya tidak ada artinya. Perasaan seperti ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah mengalaminya. Wang Lin yang tercela. Kenapa tidak bisa langsung melemparkan sebotol air ke sini? Harusnya aku yang keluar untuk berpetualang. Liu Rusue sambil mengutukku. Sambil mengenakan setelan kaos kaki kecepatan serang. Dan memasukkan sisa beberapa kantong camilan. Semua dimasukkan ke dalam tas punggung pink. Ini adalah satu-satunya persediaan makanan yang tersisa. Jika ada air, sebenarnya dia masih bisa bertahan 3 atau 4 hari lagi. Tapi tanpa air, dia tidak bisa bertahan bahkan sehari. Dan tak lama kemudian saya menerima pesan permohonan bantuan dari Liu Rusue. Ada monster di bawah sana. Wang Lin, kakak, cepat datang selamatkan aku. Aku membuka sebuah video untuk ditonton. Di layar terlihat kabut hitam yang pekat. Ada seekor anjing mutasi berukuran raksasa. Matanya yang merah menyala melirik. Liu Rusue, yang merekam video tersebut. Liu Rusue terkejut dan mengeluarkan teriakan.
Untungnya, anjing mutasi itu hanya mengangkat sebuah mayat yang hancur di tanah. Kemudian berbalik dan melangkah ke dalam kabut hitam untuk menikmatinya. Sambil berpikir, saya juga tidak lupa untuk memberi Liu Rusui mengirim pesan, manfaatkan saat anjing itu belum menyerangmu. Segera naik ke atas, jangan buang-buang waktu. Jangan berpikir bahwa saya bisa menjemputmu. Setelah itu, saya membuka permintaan teman lainnya. Orang yang datang adalah Chen Zhe yang baru saja terbangun dengan kekuatan supranatural. Ternyata di kiamat, meskipun 80% manusia telah menjadi makhluk cacat mutasi, namun, ada juga yang terjebak dalam kesalahan. Terbangun dengan berbagai kemampuan super. Apakah kamu butuh perlindungan, saudaraku? Tadi saya berhasil memotong sebuah kaktus mutasi. Pasti kamu sudah tahu tentang kekuatanku. Dengan saya di sini, kamu tidak perlu khawatir. Orang lain telah mengambil perbekalanmu. Meskipun orang ini memanggil semua orang saudaraku, tapi saya bisa melihat maksud lawan. Jelas sekali ingin mendapatkan sumber daya saya. Untuk mencari tahu bagaimana dia mendapatkan kekuatan supranatural, saya langsung menunjukkan 3 botol air mineral. Nanti saya akan mencari Anda untuk bertemu. Tapi, bro, bisakah kamu berbagi sedikit? Bagaimana kamu mendapatkan kekuatan supranatural? Bagaimana jika kita bekerja sama untuk mengalahkan musuh? Dia juga mulai berlatih Tai Chi. Saya juga tidak ingat ini dengan jelas. Bagaimanapun, saya terbangun dengan kekuatan supranatural tanpa alasan. Tunggu sampai kamu datang, kita akan berbicara lebih rinci. Melihat sikapnya, saya langsung menghapusnya dari teman. Jangan lihat dia memanggil saya, bro, terus-menerus. Saat itu, dia lebih kejam dalam merampok daripada siapapun. Pada saat itu, Liu Rusui mengirim beberapa pesan berturut-turut. Dia terlihat sangat cemas. Yulin, kamu di asrama yang mana? Balas pesanku dengan cepat. Sialan. Saya membalas pesan dan segera berdiri di belakang pintu. Mengambil sapu sebagai senjata dan diam-diam mendengarkan suara di luar pintu. Tak lama kemudian, suara langkah kaki yang nyaring terdengar di lorong. Liu Rusui bersandar pada dinding sambil terengah-engah. Keringat membasahi dahi yang cantik. Dia yang sudah kekurangan air. Merasa tenggorokannya hampir terbakar. Dengan cepat menemukan asrama 666. Tanpa menunggu reaksi Liu Rusui, sebuah tangan menariknya masuk ke dalam asrama. Dan kemudian langsung mengunci pintu asrama. Jangan bergerak. Aku menekan Liu Rusui dengan keras ke dinding. Satu tangan mengunci kedua lengannya di atas kepala. Tangan lainnya terus mencari sesuatu di tubuhnya. Kenapa kamu? Biarkan aku pergi. Liu Rusui terkejut dan secara naluriah melawan. Namun aku tidak menghiraukannya dan terus mencari. Dengan cepat menemukan sebuah pisau buah lipat. Kiamat memang harus hati-hati. Bahkan jika hanya menghadapi seorang wanita lemah. Wanita juga tidak boleh lengah. Berikan tas itu padaku. Aku tetap memaksa mengendalikan Liu Rusui. Melihat ke arah tas berwarna pink di belakangnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Liu Rusui melindungi tasnya dan tidak ingin memberikannya. Di dalam tas masih ada makanan ringan yang dia hemat. Jika diambil, dia juga tidak akan bertahan lama. Liu Rusui tiba-tiba merasa menyesal. Seandainya dia tahu, dia seharusnya tidak datang. Meskipun datang, seharusnya dia menyembunyikan makanan ringan. Bagaimana bisa dia bodoh membawa makanan? Semua dibawa ke sini? Apakah dia benar-benar berharap dalam situasi seperti ini? Seorang pria yang biasanya tidak ada interaksi, akan melindungi dirinya? Jika dia benar-benar sebaik itu, tidak mungkin mengancamnya dengan air. Semakin dipikirkan, Liu Rusui semakin takut dan marah. Aku tidak peduli bagaimana dia berjuang. Dengan paksa mengambil tasnya, mengeluarkan semua isi di dalamnya. Hanya ada sedikit makanan ringan dan beberapa kosmetik. Setelah memastikan tidak ada senjata tajam, aku baru melepaskannya. Bajingan. Bajingan bau. Begitu saya melepaskan tangan, Liu Rusui yang marah, melayangkan tangan dan menampar saya. Saya segera mundur untuk menghindari tamparan. Dengan cepat saya membalas dengan tamparan. Diiringi dengan suara tamparan yang nyaring. Sisi wajah Liu Rusui langsung memerah. Rasa sakit yang membakar. Dia menatap saya dengan tidak percaya. Jangan lupa kenapa kamu di sini. Jangan berpura-pura di depanku. Masih mau memukul saya? Jika tidak mau, keluar saja. Saya tidak ingin menerima pengkhianat. Suara saya sangat dingin. Sama sekali tidak memberinya muka. Setelah mengatakannya, saya tidak menunggu dia sadar. Langsung mengusirnya beserta makanan ringan dari pintu. Jika Liu Rusui tidak mau, saya juga tidak memaksanya. Jika tidak, saya akan menyimpan bom waktu di dekat saya. Malam hari pun tidak bisa tidur dengan tenang. Liu Rusui melihat ke lorong yang gelap gulita. Amarahnya tiba-tiba menghilang. Otaknya juga mulai sadar. Segera mengetuk pintu. Lin, cepat buka pintu. Saat itu, dia diusir. Kemana dia bisa pergi? Berani kembali ke asrama wanita? Jika bertemu lagi dengan anjing mutasi pemakan manusia itu, takutnya dia bahkan tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Wang Lin, kakak, buka pintunya. Aku tidak akan berani lagi.
Aku salah. Tolong, cepat buka pintu dan biarkan aku masuk. Suara Liu Rusue mulai bergetar. Melihat lorong yang gelap gulita, dia hanya merasakan seolah-olah di kegelapan itu ada makhluk cacat mutasi yang sedang mengawasinya. Aku mengernyitkan dahi dan berkata dengan suara dingin keluar pintu. Jangan teriak begitu. Jika tidak mau berkompromi, maka pergi saja. Jika berteriak, itu akan menarik perhatian makhluk itu. Yang pertama dimakan juga adalah kamu. Mendengar kata-kata ini, Liu Rusue semakin ketakutan. Suara merintihnya juga semakin kecil. Asalkan kamu membuka pintu, aku bersedia melakukan apapun yang kamu mau. Saya benar-benar tahu saya salah. Saat ini, Liu Rusue akhirnya mengerti. Di kiamat, tidak ada yang akan memanjakan diri sendiri. Jika dia masih bersikap angkuh, dia benar-benar akan diusir tanpa ampun sebagai yang pertama menerima kotak makan. Saat Liu Rusue hampir hancur karena ketakutan, saya membuka pintu dan menariknya masuk ke asrama. Melihatnya duduk dengan memeluk lutut Liu Rusue yang menangis di lantai. Namun, saya tidak memiliki niat untuk menghiburnya. Jika dia tidak bisa melewati rintangan kecil ini, maka dia pasti tidak akan hidup lama. Ini adalah kiamat. Dan alasan Liu Rusue menangis bukan hanya karena saya menamparnya, juga bukan karena diusir dari pintu, tetapi karena melihat orang yang masih hidup dihanyutkan oleh makhluk cacat mutasi. Saya melihat Liu Rusue yang matanya bengkak karena menangis. Liu Rusue baru sedikit merasa puas. Lalu saya melemparkan sebotol air mineral ke arahnya. Saat ini Liu Rusue sudah sangat haus. Melihat itu, dia pun tidak memperhatikan citra seorang wanita terhormat. Segera membuka tutup botol dan langsung meminumnya dengan cepat. Memang pantas disebut sebagai gadis tercantik sekolah. Wanita tercantik dan paling seksi. Tingginya lebih dari 1,7 meter ditambah proporsi tubuh yang sempurna, membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Liu Rusue baru saja menghabiskan 1 botol besar air mineral. Dia langsung menyadari tatapanku yang tidak bisa disembunyikan. Di wajahnya juga muncul sedikit kemerahan. Meskipun anak laki-laki di depanku tidak tampan, latar belakang keluarganya juga sangat biasa. Tapi di kiamat, kekuatan adalah elemen utama untuk bertahan hidup. Melihat kekuatan dari tamparan yang dia berikan pada dirinya sendiri sebelumnya, itu sudah cukup untuk melindungi dirinya di dunia akhir zaman. Liu Rusue berpikir demikian dan kemudian, dengan aktif mendekatiku. Saat ini, napasnya menjadi berat. Detak jantungnya pun tiba-tiba menjadi lebih cepat. Tapi saya segera menghentikannya. Kamu sebaiknya sikat gigi dan mandi dulu. Rasanya aneh. Liu Rusue tidak bisa menahan wajahnya memerah. Tidak menyangka dirinya ternyata dibenci. Tapi dia segera menyadari ada yang tidak beres. Sekarang hanya tersisa 2 botol air. Apakah kita harus menghemat sedikit? Tidak apa-apa, silakan sikat gigi dan mandi. Airnya cukup. Sambil berbicara, saya mengangkat tangan. 2 ton air mineral muncul entah dari mana. Ini juga kekuatan supranatural. Liu Rusue hampir terkejut melihat pemandangan ini. Hampir sama dengan yang kamu pahami. Kekuatan supranatural saya adalah bisa mengeluarkan makanan dan air. Jadi kamu hanya perlu patuh. Jadi tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman di masa depan. Saya mengatakan ini setelah berpikir dengan matang. Masih merasa perlu menunjukkan kemampuan agar membuat Liu Rusue yang angkuh semakin merasa terikat. Ternyata ada kekuatan supranatural seperti ini, sangat hebat. Liu Rusue terkejut sambil matanya. Senyuman pun muncul tanpa bisa ditahan. Meskipun kakak laki-laki itu masih tidak tampan. Tapi entah kenapa, dia terlihat semakin menarik. Kamu harus mengerti betapa pentingnya kekuatan supranatural saya ini. Jadi, jangan beritahu siapapun tanpa izin saya. Mengerti? Jika saya mati, kamu juga tidak akan bisa bertahan hidup. Suara saya dingin dan tatapan saya tajam. Mendengar itu, Liu Rusue mengangguk serius. Dia tidak bodoh. Jika tidak, dia tidak mungkin diterima di universitas terkenal ini. Kalau begitu, saya akan pergi menyikat gigi dan mandi dulu. Sambil berkata, wajahnya sedikit memerah saat dia mengambil beberapa kotak air mineral itu dibawanya menuju kamar mandi. Terdeteksi bahwa tuan rumah berhasil menampung seorang dewi. Membuka kunci sumber daya acak, ayam panggang baru keluar dari oven. Ayam panggang 1 per detik. Sudah disimpan di ruang sistem. Mendengar hadiah pembukaan kunci sistem, matanya berbinar. Sekarang kita sudah punya makanan. Dan itu adalah daging yang harum. Kuncinya adalah waktu di dalam ruang sistem. Dan ruang juga dalam keadaan diam. Artinya, tidak perlu khawatir sama sekali. Masalah makanan membusuk. Hanya dalam waktu singkat, di dalam ruang, sudah ada puluhan ayam panggang. Dan masih terus bertambah. Melihat itu, saya mendorong Liu Rusue. Langsung mengambil 1 ayam panggang untuk dimakan. Baru saja bertarung dan terlepas dari Xiao Chunan. Saatnya memberi penghargaan pada diri sendiri. Saya meletakkan ayam panggang di atas meja. Aroma yang harum segera memenuhi asrama. Liu Rusue yang sedang berpura-pura tidur pun tidak bisa menahan untuk membuka mata. Melihat ayam panggang utuh yang berwarna keemasan.
Tidak bisa menahan untuk menelan air liur. Apakah ini kekuatan supranatural Wang Lin? Sangat hebat. Saya merobek sepotong paha ayam yang mengeluarkan uap dan memberikannya kepada Liu Rusue. Dia segera duduk. Rasa ini lebih enak daripada di hotel bintang 5. Liu Rusue mengunyah daging ayam dengan perlahan dan tidak bisa menahan kekagumannya mengenai mengapa hanya memberikan satu paha ayam kepada Liu Rusue. Bukan karena pelit atau tidak mau, tapi karena saya sangat memahami bahwa seseorang tidak boleh diberi makan terlalu kenyang. Terutama karena Liu Rusue baru saja berkompromi. Jika saya melayaninya dengan makan dan minum berlebihan, maka wanita ini mungkin akan berpikir yang tidak-tidak lagi. Begitu Liu Rusue selesai makan paha ayamnya, dia menatap dengan penuh harap pada tulang yang tidak saya habiskan di meja. Jika kamu ingin makan, maka silakan makan saja. Saya mencuci minyak di tangan saya dengan air mineral sambil berkata, mendapatkan perintah. Liu Rusue segera maju dan mulai mencari tulang. Dia mengambil tulang yang tidak habis dimakan dan mulai mengunyahnya. Harus diakui masih ada banyak daging di atasnya. Meskipun merasa kenyang dan puas itu sangat menyenangkan. Namun kabut di luar saat ini mulai meningkat sedikit. Ini juga membuat saya merasakan sebuah urgensi di dalam hati. Untuk bertahan hidup, saya harus membuka kunci beberapa senjata. Memikirkan hal ini, saya mengambil ponsel. Melihat ke arah satu lagi yang sesuai dengan sistem. Gadis standar, Yo Wan Er. Gadis kecil ini jauh lebih licik dibanding Liu Rusue. Tidak mudah untuk menipunya agar datang. Namun, setelah dia kehabisan air dan makanan, dia pasti akan berkompromi. Saat itu, permintaan teman muncul lagi. Orang yang datang adalah Zhan Hu, teman sekamar Chen Ze. Dia saat ini berdiri jauh di atap lantai 7. Saat Chen Ze tidak memperhatikan, dia diam-diam mengambil foto lokasi. Meminta 3 botol air mineral untuk menukar informasi tentang kebangkitan kekuatan supranatural. Mengingat ada bahaya makhluk dan tumbuhan mutasi di luar, kami memutuskan untuk menukar barang dengan drone. Namun, saya tidak begitu mengerti tentang drone ini. Jadi saya memutuskan untuk memberi kepada gadis kaya yang mengerti segalanya di samping, Liu Rusue. Gadis kaya yang mengerti, Liu Rusue. Kamu yang mengoperasikan drone. Mengirimkan beberapa botol air mineral kepada seorang teman untuk menukar sesuatu. Setelah itu, saya menyerahkan remote control kepada Liu Rusue. Dia sangat mengerti dan tidak bertanya lebih lanjut. Segera mulai mengatur perangkat. Saya kemudian mengeluarkan ponsel untuk mengirim pesan kepada Zhan Hu. Memintanya untuk memilih lokasi transaksi. Drone sudah siap. Tapi sekarang saya hanya memiliki 3 botol air. Kamu perlu memastikan bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Jika tidak, saya tidak mungkin memberikan air yang menyelamatkan hidup saya kepadamu. Sekitar 2 atau 3 menit kemudian, dia membalas pesan. Cara untuk mendapatkan kekuatan supranatural adalah dengan memakan sesuatu. Namun, saya belum bisa memberitahumu apa yang harus dimakan. Sekarang saya tidak bisa memberitahumu. Kecuali jika kamu terlebih dahulu menunjukkan air itu kepadaku. Melihat ini, saya tersenyum dan membalas. Barang yang kamu maksud itu sulit ditemukan, kan? Jika tidak, kamu pasti sudah memakannya sendiri. Dan tidak mungkin untuk ditukar dengan saya. Zhan Hu juga tidak membantah. Kamu tidak salah. Tapi saya bisa menjamin bahwa saya tidak berbohong padamu. Informasi saya ini sekarang sangat berharga. Sangat tinggi, bahkan pihak resmi pun belum mengumumkannya. Jadi kamu bisa membawanya keluar dan menukarnya dengan yang lain. Dengan orang lain untuk menukar perbekalan. Kamu pasti tidak rugi. Makan sesuatu bisa mendapatkan kekuatan supranatural. Aku mengernyitkan dahi. Itu akan menjadi apa ya? Dengan cepat Liu Rusue mengendalikan drone. Dan mendekat dengan 3 botol air. Zhan Hu dari jurusan olahraga juga sangat peka melihat situasi itu. Itu adalah sejenis buah berwarna, yang tumbuh di atas tanaman yang tidak bermutasi. Chen Ze juga memakan buah seperti itu. Dan setelah beberapa detik, tiba-tiba dia mendapatkan kemampuan petir. Melihat informasi itu, aku mengangguk. Semoga kamu tidak berbohong padaku. Jika tidak, aku akan memberitahu Chen Ze tentang transaksi kita. Percaya dia juga tidak akan membiarkan seorang teman sekamar yang mengkhianatinya. Setelah itu, aku meminta Liu Rusue untuk menurunkan drone. Mengenai drone, jika bisa diambil kembali, ambil saja. Jika tidak bisa, ya sudah. Belum sempat drone mendarat. Zhan Hu yang sangat kehausan langsung meraih air mineral itu. Lalu dia membuka sebotol dan langsung meminumnya dengan lahap. Melihat pemandangan ini, Liu Rusue tidak bisa menahan rasa kagumnya. Ini mungkin adalah kehidupan sehari-hari sebagian besar penyintas. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit bersyukur. Selama mengikuti saya, tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman. Saat itu, tiba-tiba dari kabut hitam muncul beberapa batang sulur yang tebal. Sulur-sulur itu mengikat seluruh tubuh Zhan Hu. Tolong! Semakin Zhan Hu berjuang, sulur itu semakin mengikatnya dengan erat. Tidak lama kemudian, kulitnya mulai memerah. Wajahnya memerah dan sulit bernapas. Ketika darahnya baru saja menetes ke sulur, darah itu langsung diserap ke dalamnya.
Dalam sekejap, darahnya tersedot habis. Di tengah jeritan Zhanhu yang menyedihkan, sulur itu semakin mengikat tubuhnya hingga mulai terbelah. Berbagai warna cairan dan tulang berceceran di mana-mana. Ketika mendengar teriakan yang menyayat hati, beberapa orang langsung berlari keluar dari gimnasium. Yang memimpin adalah Chen Jie. Setelah melihat potongan Zhanhu yang berserakan, beberapa orang berubah wajahnya. Tanpa ragu, mereka berbalik dan berlari kembali ke gimnasium dan menutup pintu besar. Melalui pengambilan gambar dengan drone, kami berdua merasa mual melihat pemandangan berdarah ini. Hampir saja membuat kami muntah makanan sisa semalam. Namun, saat melihat Chen De muncul, niat membunuhku tiba-tiba muncul. Meskipun tahu ada tanaman mutasi yang mengerikan di luar gimnasium, aku masih ingin menipu diri sendiri untuk datang ke sini. Bahkan berkata tentang melindungi diri sendiri. Jangan biarkan aku mendapatkan kesempatan, jika tidak, aku akan menghancurkanmu. Namun, begitu suaraku selesai, seekor burung raksasa meluncur turun dari langit. Cakar tajamnya menghancurkan drone dalam sekejap. Sepertinya bahkan burung yang terbang di langit pun bisa bermutasi. Saya menekan emosi kompleks di dalam hati. Sekali lagi melihat isi percakapan dengan Zhanhu. Buah berwarna yang tumbuh di tanaman yang tidak bermutasi. Saya membuka aplikasi dan mencoba mencari informasi terkait. Saat itu, sebuah video muncul. Keluarga, saya telah terbangun dengan kekuatan supranatural. Mulai sekarang, saya tidak akan makan daging sapi. Dalam video, seorang remaja berusia 15 atau 16 tahun mengangkat tangannya. Banyak benda besi di sekelilingnya melayang di udara. Kemudian dia melambaikan tangannya lagi. Semua benda besi terbang keluar, menancap kuat ke dalam dinding. Jika ini menancap di tubuh seseorang, pasti akan melukai parah. Magneto terasa lebih kuat dibandingkan kemampuan petir Chen De. Dalam keadaan terkejut, saya melanjutkan untuk melihat video lainnya. Namun, orang yang menunjukkan kekuatan supranatural secara terbuka seperti ini tidak banyak. Tidak banyak orang yang menunjukkan kekuatan supranatural. Mengenai beberapa buah berwarna ini, kata kuncinya bahkan tidak bisa ditemukan. Tidak tahu apakah platform sengaja memblokirnya. Saat ini, saya harus mengganti kamar asrama terlebih dahulu. Diri saya yang sebelumnya masih terlalu naif dan tidak cukup hati-hati. Liu Rusui, kemas barang-barangmu. Kita pindah ke asrama lain. Setelah barang-barang siap, aku akan membawa Liu Rusui ke asrama 610 yang berjarak dari asrama 666. Itu adalah kamar 610 dari 3 asrama. Tempat ini tepat untuk menghindari asrama yang mungkin ada orangnya. 2 asrama dan dekat dengan pintu tangga. Jika terjadi bahaya, bisa segera melarikan diri dari lantai 6. Saya mencoba mendobrak pintu. Tiba-tiba, pintu asrama 601 di ujung lorong terbuka dengan tiba-tiba. Melihat itu, aku segera memegang pisau buah dan menatap pintu yang terbuka. Teman itu, jangan terburu-buru. Aku adalah orang yang hidup. Yang keluar adalah seorang laki-laki yang memakai kacamata minus. Ada apa? Aku tetap waspada sambil memegang pisau. Meskipun tinggal di lantai yang sama, aku tidak mengenal laki-laki ini. Begini, teman-teman. Apakah di tempatmu masih ada air? Aku bisa menukarnya dengan makanan. Laki-laki itu, jika bukan karena airnya hampir habis. Dia juga tidak ingin mengambil risiko untuk keluar dan berbicara dengan teman yang tidak dikenal. Dalam situasi seperti ini, manusia mungkin lebih berbahaya daripada makhluk. Saya waspada mengamati pintu asrama 601. Apakah di asrama ini hanya ada kamu? Ya, hanya saya sendiri dan saya juga tidak memiliki senjata. Kalian tidak perlu khawatir. Meskipun para pria sering membaca novel dan menonton film tentang kiamat. Banyak, tetapi jelas mereka tidak belajar hal yang sebenarnya. Satu kalimat sudah mengungkapkan semua tentang diri mereka. Jika saya sedikit gelap dalam pikiran, sekarang sudah cukup untuk memaksa dia menyerahkan makanan. Bahkan bisa membunuhnya. Saat itu, pintu 603 juga tiba-tiba terbuka dan muncul seorang pemuda berambut pirang yang tingginya hampir sama dengan saya. Apakah kalian ingin bergabung? Baru saja mendengar kalian berbicara. Jadi saya berani keluar. Saya dan pemuda berkacamata tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, dalam situasi seperti ini, siapa yang akan mempercayai orang asing? Tetapi setelah beberapa saat canggung, saya sangat haus. Pemuda berkacamata itu kemudian bertanya kepada pemuda berambut pirang. Hei, apakah kamu punya air? Saya ingin menukar sedikit makanan dengan air. Dibandingkan dengan saya yang bisa meledak kapan saja dengan pisau. Dia lebih ingin bertransaksi dengan pemuda berambut pirang yang tidak memiliki senjata. Airku juga sudah habis. Jadi, aku ingin bergabung dengan kalian untuk meninggalkan asrama. Si rambut kuning menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu. Saat itu, mereka juga memperhatikan Liu Rusui di belakangku. Tidak bisa dihindari, tubuhnya terlalu menarik perhatian pria. Aku tentu saja menyadari tatapan kedua orang itu. Aku menimbang-nimbang pilihan itu dalam pikiranku. Akhirnya, aku setuju dengan permintaan pertukaran dari si pria berkacamata.
Selama belum sampai pada keadaan terdesak, dia pasti tidak mungkin bergabung dengan si siswa rambut kuning. Memikirkan hal ini, aku melihat ke arah si pria berkacamata. Pacar saya dan saya juga tidak punya banyak air. Tinggal setengah botol lagi. Tapi bisa kuberikan setengah botol untukmu. Baik, baik, terima kasih, kakak. Si pria berkacamata mengangguk dengan bersemangat. Setengah botol air, minumlah dengan hemat. Ditambah dengan makanan sendiri, setidaknya bisa bertahan beberapa hari lagi. Setelah itu, aku menggenggam senjata dan menarik Liu Rusue. Liu Rusue masuk ke dalam asrama si pria berkacamata. Si rambut kuning dengan bijak memberi jalan. Hanya melihat sosok tinggi Liu Rusue, dia tidak bisa menahan untuk menjilat bibirnya. Juga menyimpan sedikit rasa ingin tahu. Begitu masuk ke dalam asrama, aroma aneh langsung menyergap. Liu Rusue tidak bisa menahan diri untuk menutup hidungnya dengan tangan. Dalam hati dia mengeluh, betapa busuknya. Apakah ada yang buang air besar di dalam asrama? Saya tidak bersuara. Karena pada pandangan pertama saya langsung tertarik pada ambang jendela. Beberapa pot tanaman di atas menarik perhatian. Saya tidak tahu apa jenis tanaman itu. Yang jelas, bunga yang mekar sangat cantik. Dan di tengah salah satu bunga itu, ternyata ada buah berwarna-warni. Saya diam-diam mengalihkan pandangan dan berpura-pura mengamati asrama. Tidak ingin mengekspos perasaan saya yang bersemangat. Apa yang akan kamu tukar dengan makanan? Cowok berkacamata mengeluarkan semua persediaannya. Ditaruh di atas tempat tidur untuk saya pilih. Saya punya hotpot instan di sini. Juga ada mie instan dengan berbagai rasa dan roti. Anda lihat, Anda butuh apa? Saya berpura-pura memilih sambil berkata dengan santai. Ngomong-ngomong, teman sekelas. Beberapa tanaman potmu tumbuh dengan sangat baik. Bisakah kamu memberiku 2? Pacar saya lebih suka tanaman pot. Tentu, tidak masalah. Lagi pula, itu semua dirawat oleh teman sekamar saya. Dia mungkin juga tidak membutuhkannya lagi. Pemuda berkacamata tidak berpikir banyak. Dia dengan murah hati membiarkan saya mengambil sesuka hati. Liu Rusue tampak bingung. Tidak tahu mengapa saya tiba-tiba mengatakan ini. Tapi pikirannya berputar dengan cepat. Dia tahu bahwa yang sebenarnya ingin tanaman pot adalah saya. Jadi dia dengan kooperatif maju untuk memilih. Liu Rusue memilih 2 tanaman pot yang sudah berbunga. Dia menoleh dan melihat saya mengangguk pelan. Dia pun menyadari bahwa dia telah memilih dengan benar. Saya dengan santai memilih 1 paket mie instan. Kakak, jika ada yang kamu butuhkan, panggil saya lagi. Pemuda berkacamata memanggil saya kakak terus-menerus. Jelas sekali dia sangat menyukai saya. Lagi pula, saya adalah orang yang membagikan air kehidupan kepadanya. Mendengar itu, saya tidak mengatakan banyak. Langsung berbalik dan keluar bersama Liu Rusue. Setelah kembali ke asrama 601, untuk mengalihkan perhatian Liu Rusue terlebih dahulu, saya memintanya untuk pergi ke asrama yang lama mengambil selimut. Kemudian saya segera mendekati pot tanaman. Mengamati dengan serius selama beberapa saat. Memastikan bahwa kedua tanaman ini tidak mengalami mutasi. Lalu saya memetik buah dari tengah bunga. Buah kecil berwarna-warni di tangan. Ternyata ada sedikit rasa dingin yang mengalir dari jari ke dalam tubuh. Benar-benar tidak mudah. Situasi sekarang sangat membutuhkan kekuatan. Orang yang tidak memiliki kekuatan hanyalah menjadi alat bagi orang lain untuk menimbun makanan. Terpikir lagi tentang tatapan menjijikan dari si rambut kuning. Saya tetap memutuskan untuk mengambil risiko dan berjuang. Setelah berbagai pertimbangan, saya akhirnya memakan buah itu. Sanhu, jangan sekali-kali kau menipuku. Jika tidak, aku akan menggambar lingkaran dan mengutukmu ke neraka yang 18. Buah berwarna-warni itu meleleh seketika saat masuk ke mulut. Bahkan saya tidak merasakan rasa apapun. Segera setelah itu, saya merasakan kehangatan di dalam tubuh. Seolah-olah ada energi aneh yang mengalir tanpa henti di dalam tubuh. Tubuh yang awalnya lemah kini dipenuhi dengan vitalitas. Sekitar beberapa puluh detik kemudian, seluruh tubuh saya, otot dan tulang bergetar sejenak. Kemudian, pori-pori terbuka lebar. Sebuah lapisan kotoran merah gelap seperti minyak dikeluarkan. Entah kapan, perut saya memiliki 18 otot perut. Dan seluruh tubuh saya juga dipenuhi dengan kekuatan. Merasa bisa menghancurkan dinding dengan 1 pukulan. Ketika melihat ke cermin lagi, saya menemukan bahwa meskipun banyak kotoran muncul di wajah, namun setelah menghapus kotoran, fitur wajah yang awalnya biasa, jelas terlihat lebih 3 dimensi dan bahkan bisa dibilang tampan. Dering, terdeteksi bahwa pemilik memiliki nilai kekuatan yang memenuhi syarat. Panel pribadi telah dibuka. Pemilik dapat melihatnya sendiri. Pemilik Wang Lin, usia 20, nilai kekuatan 10. Sudah membuka kunci perbekalan, air mineral dari Master Shuai. Ayam panggang segar. Sudah mendapatkan evolusi tubuh kekuatan supranatural LV1. Ternyata ini adalah kekuatan supranatural yang berkaitan dengan tubuh. Meskipun tidak sekuat kekuatan petir Chen Zhe yang mengesankan, tapi saya bisa merasakan bahwa kekuatan saya pasti tidak kalah dengan kekuatan petirnya yang bisa merobek kaleng. Kemudian saya mengayunkan tinju saya dengan lembut, sebuah papan 5 cm.
Dari tempat tidur itu seketika hancur berkeping-keping. Saat saya terkejut, Liu Rusue kembali. Dia memandang saya dengan wajah terkejut. Kenapa kamu terlihat lebih tinggi dan tampan sedikit? Apa yang kamu pikirkan? Cepat datang dan gosok punggungku. Saya yang mengambil pakaian masuk ke kamar mandi dan memanggil. Saya juga tidak menjelaskan tentang kekuatan supranatural kepada Liu Rusue. Oh, datang. Wajah Liu Rusue memerah sedikit malu. Tapi dia tetap maju dengan membawa handuk. Lagi pula kami sudah bermain biliar sebelumnya. Setelah dia menghapus kotoran di tubuh saya, dia sekali lagi terkejut dengan kondisi luar yang garing namun dalam yang lembut. Saya yang awalnya cukup kurus ternyata memiliki otot perut. Dan dia semakin tampan dan terlihat menggugah selera. Tubuh yang luar biasa. Semakin dia menggosok punggung saya, wajah Liu Rusue semakin merah. Semakin merah, tetapi juga semakin bersemangat. Kakak Yulin menjadi lebih tampan dan kuat, pada akhirnya. Bukankah yang menikmati tetap diri sendiri? Saya dengan cepat menyetujui permintaan pertemanan sambil memegang ponsel. Lalu saya menyalin dan mengirim pesan yang sama satu persatu. Kirim foto, asalkan sesuai standar, semua makan dan minum ditanggung. Meskipun perasaan evolusi fisik sangat memberikan rasa aman, namun tetap perlu senjata api untuk melindungi diri. Bicara tentang ini, saya tiba-tiba berbalik dan bertanya kepada Liu Rusue. Saya ingat kamu punya beberapa teman yang juga cukup cantik. Lumayan, tetapi mereka semua tidak sebaik saya. Liu Rusue menyadari ada yang tidak beres. Jadi, hubungi teman-teman cantikmu. Tanyakan apakah mereka kekurangan makanan dan air. Saya sedikit ingat bahwa Liu Rusue memiliki beberapa teman. Teman-temannya memiliki penampilan dan tubuh yang cukup baik. Di antara mereka, ada satu yang lebih cantik dari Liu Rusue. Baiklah, saya akan bertanya. Liu Rusue ingin berbicara tetapi terdiam. Dia tidak ingin berbagi makanan dengan orang lain. Apalagi tidak ingin berbagi stik biliar dengan wanita lain. Namun Liu Rusue tidak berani menolak saya. Jadi sambil mengirim pesan, dia diam-diam mengutuk. Sudah memiliki pasangan sendiri, tapi masih memikirkan sahabatnya. Bermain biliar bertiga. Bukankah itu sangat canggung? Setelah semalaman bertarung dengan penuh semangat. Waktu telah tiba di pagi hari-hari ke-6 kiamat. Pasukan penyelamat masih belum tiba juga. Tatanan sosial juga telah terpengaruh oleh makhluk cacat mutasi. Di bawah tekanan, sudah dekat dengan kehancuran. Banyak penyintas berkelahi hanya untuk mendapatkan makanan. Saat ini di asrama 610. Saya membuka halaman teman bernama Jiang Nanyan. Saya membolak-balik beberapa halaman dan menemukan foto gadis ini. Dari wajahnya terlihat ada aura wanita dewasa yang matang. Dan foto-foto itu tidak menunjukkan jejak editan apapun. Dengan cepat, saya mengetik balasan untuknya. Di sini saya memiliki air mineral dan makanan, dan tempat ini juga sangat aman. Cepatlah datang mencariku. Liu Rusue mengintip dari samping dan merasa sangat kesal. Pacar dan sahabatnya sedang mengobrol. Sementara itu, dia masih harus membantu. Apakah ini bisa dianggap sebagai pengkhianatan diri? Benarkah? Rusue, kamu di mana? Saya sudah hampir 2 hari tidak makan. Teman saya dan saya berada di asrama pria di kampus A. Di sini saat ini sangat aman, datanglah mencariku. Sambil membalas pesan. Saya juga sengaja mengambil beberapa foto air mineral dan ayam panggang. Mengirimkannya kepada gadis ini. Asrama laki-laki agak jauh dari saya. Jika saya pergi mencarimu, bisakah saya membawa 2 teman bersamaku? Di sini kami semua perempuan. Jika kamu membawa pacar, aku takut teman-temanku akan keberatan. Liu Rusue melihat pesan yang saya kirim ini. Tanpa sadar, dia merasa sedikit meremehkan. Jelas-jelas dia merasa gelisah tetapi berpura-pura polos. Saat itu, Jiang Nanyan di seberang tertegun. Ya, teman-temanku semua perempuan. Bagaimana mungkin aku punya pacar? Aku juga khawatir para pria akan memiliki niat jahat terhadap kita. Lagi pula, di kiamat tidak ada hukum yang mengikat. Rusue, mengapa kamu bertanya hal seperti ini? Saya tertegun dan melihat ke arah Liu Rusue. Apakah ada rahasia kecil di antara mereka? Atau semacam kode rahasia? Apa maksud kalimat ini? Jiang Nanyan adalah seorang lesbi ringan. Dia sedikit membenci pria. Jadi dia pasti tidak akan mencari pacar. Pertanyaanmu barusan membuatnya ragu. Saya mengerti, lalu melanjutkan mengetik panduan. Tentu saja saya tahu orientasi kamu. Tapi teman saya khawatir kamu akan bersama dengan laki-laki. Jadi saya bertanya lebih banyak. Sekarang bawa mereka ke sini. Tempat kami di sini sangat aman. Wajah Jiang Nanyan dan temannya langsung berseri. Oke, jadi kita beres-beres dan berangkat. Melihat itu, saya juga tidak bisa menahan senyum perlahan. Liu Rusue selesai membalas pesan Jiang Nanyan. Saya merasa sedikit bersalah dengan pesan itu. Karena di luar gedung asrama ada seekor anjing mutasi pemangsa. Tapi saya tidak peduli dan langsung menyebutkan syarat hadiahnya. Asalkan kamu bisa menghubungi seorang teman untuk datang. Aku akan memberi kamu 2 ayam panggang sebagai hadiah. Tapi haruslah teman wanita yang cantik sempurna. Mendengar itu, mata Liu Rusue langsung bersinar. Mengabaikan kekhawatiran.
Aroma ayam panggang itu memang sangat menggoda. Tapi aku hanya bisa makan sisa-sisa setiap kali. Tidak cukup untuk makan, bahkan tidak bisa kenyang. Jika memanggil seorang teman, bisa menukarnya dengan 2 ayam panggang yang enak. Itu pasti tidak merugikan. Lagi pula, dia juga tidak bisa menolak permintaanku. Kenapa tidak berjuang untuk mendapatkan sedikit keuntungan untuk diri sendiri? 1 jam kemudian, di lorong yang gelap, 3 sosok berdesakan bersama. Mengandalkan cahaya redup dari ponsel. Sedang berjalan dengan hati-hati. Karena aku tidak membiarkan Liu Rusue memberitahu nomor asrama Jiang Nanyan yang tepat. Jadi mereka sedang menghubungi Liu Rusue. Sambil mencari asrama, aku mengamati secara diam-diam. Menemukan bahwa salah satunya memiliki berat lebih dari 800 jin. Apakah ini bisa memenuhi standar sistem? Namun 2 yang lainnya terlihat cukup baik. Terutama salah satunya memiliki tubuh yang sempurna. Seperti buah persik yang sudah matang. Setelah memastikan tidak ada pria yang mengikuti, barulah saya meminta Liu Rusue memberitahu mereka lokasi yang tepat. Liu Rusue segera mulai membalas pesan kepada Jiang Nanyan. Sementara itu, dia juga berdoa dalam hati. Saya tidak tertarik pada Jiang Nanyan. Akhirnya, saya akan mengusir mereka tanpa ampun. Lagi pula, dia tidak ingin bermain biliar bertiga. Apalagi tidak ingin berbagi makanan dan air dengan orang lain. Bahkan jika orang itu adalah sahabat, itu tidak bisa. Setelah menerima pesan, Jiang Nanyan juga merasakan ada yang tidak beres. Tapi sekarang dia tidak bisa memikirkan itu lagi. Karena mereka baru saja keluar dan beberapa pria mengikuti mereka. Untungnya, mereka bersembunyi di balik kabut hitam. Jika mereka ditangkap oleh sekelompok pria itu, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Ketiga orang itu mengikuti nomor asrama dan menemukan asrama 610. Namun yang aneh, pintu kamar itu ternyata setengah terbuka. Dan tercium pula aroma daging yang harum. Ketiga wanita itu secara naluriah menelan air liur. Mata mereka penuh dengan ekspresi bersemangat. Saat itu, Jiang Nanyan dengan hati-hati membuka pintu. Setelah menyadari itu adalah sahabat baik, dia merasa lega. Xiao Yan menyambut kalian bergabung. Liu Rusue tersenyum. Dia menyambut dengan sangat ramah. Saat kedua orang itu berpelukan dengan hangat, wanita gemuk di sampingnya mengernyitkan dahi dengan tidak suka. Kenapa di sini masih ada pria menjijikan? Rusue, bukankah kamu bilang semua temanmu adalah wanita? Apa yang kamu katakan? Saya mengernyitkan dahi dan menatapnya dengan tajam. Gadis gemuk itu terkejut. Dia secara naluriah mundur selangkah. Tapi setelah berpikir, di pihaknya ada 3 orang. Seketika keberaniannya kembali muncul. Dia menatap saya dan berteriak, "Ada apa? Saya hanya mengatakan beberapa hal tentangmu. Apa kamu, seorang pria besar, masih ingin bertindak? Siapa yang mengerti keluarga? Siapa sangka?" Suara gadis gemuk itu belum selesai. Pukulan saya sudah mengenai wajah gemuknya. Dengan suara dentuman, gadis gemuk itu langsung terbang keluar. Dia menghantam dinding dengan keras dan mengeluarkan jeritan. Si rambut kuning yang mengintip di koridor dan pria berkacamata langsung terkejut. 1 pukulan membuat orang itu terbang keluar. Ini kekuatan apa? Kamu? Bagaimana bisa sembarangan memukul orang? Jiang Nanyan melihat saya dengan tidak percaya. Wanita dewasa di samping segera pergi untuk memeriksa luka gadis gemuk itu. Melihat gadis gemuk itu penuh darah dan sudah pingsan, dia semakin cemas, berjongkok di tempat tidak tahu harus berbuat apa. Saya hanya dengan ekspresi datar memutar tinju saya. Tadi saya masih menahan sedikit kekuatan. Jika tidak, saya seharusnya bisa memukul mati babi gemuk ini. Sudah kiamat, masih berani bertinju. Sekarang biarkan kamu tahu apa itu juara tinju 97. Dapat mendeteksi dewi yang memenuhi standar sistem. Mulai memindai informasi detail. Nama Jiang Nanyan, usia 20 tahun, komprehensif. Skor 96, jumlah pengisian 0. Setelah diambil, dapat membuka 1 bahan acak. Dapat mendeteksi dewi yang memenuhi standar sistem. Nama Zisinyi, usia 29 tahun, komprehensif. Skor 97, jumlah pengisian 0. Setelah diambil, dapat membuka 1 bahan acak. Adegan ini hampir membuatku sangat terkejut. Jika semuanya bisa diambil, itu akan menjadi 2 item lagi. Bahan baru, benar-benar menang besar. Namun, Zisinyi sangat marah menatapku dan bertanya, "Kamu benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa bersikap begitu kasar pada seorang gadis?" Meskipun dia juga sedikit takut padaku yang kasar ini. Tapi dia tetap berani bersuara untuk muridnya. Aku sudah bertindak terlalu jauh. Babi gemuk ini masuk dan langsung memarahiku. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Apakah kamu tidak merasa dia keterlaluan? Malah merasa aku seorang korban yang berlebihan. Aku tersenyum sinis. Rusue, kamu jelas-jelas punya pacar. Kenapa tidak bilang sebelumnya? Saat itu, Jiang Nanyan juga tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Liu Rusue. Dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Dan pria ini langsung sangat kejam dan brutal. Membuatnya sangat ketakutan. Tapi Liu Rusue sama sekali tidak merasa canggung. Sebaliknya,
Dia mengambil air mineral dan ayam panggang. Mengundang Jiang Nanyan. Xiaoyan, bukankah kamu ingin makanan dan air? Pacarku di sini banyak sekali. Asalkan kamu mau tinggal di sini. Semua makanan dan minumanmu di masa depan akan ditanggung oleh pacarku. Mendengar itu, Jiang Nanyan menelan ludah secara refleks. Menelan ludah sedikit. Naluri tubuhnya membuatnya ingin berlari ke sana. Tapi akal sehatnya menahannya. Nanyan, jangan tertipu. Ayo kita pergi. Zixinyi segera bersuara untuk menghentikannya. Meskipun dia juga sangat lapar dan haus. Tapi dia tidak akan pernah menjual dirinya hanya untuk sekali makan. Tapi semakin lama Jiang Nanyan melihat, semakin goyah dia. Meskipun dia tidak suka pria. He Guang hanya mencium aroma ayam sudah membuat orang tidak tahan. Jika bisa mencicipi satu gigitan, itu sudah sangat berharga. Jika ini terjadi 2 hari yang lalu, dia masih bisa menolak mati. Tapi sekarang, jiwa mulianya sepenuhnya terkorupsi. Dia telah jatuh. Maaf, Guru Bai. Saya tidak bisa bergerak lagi. Setelah mengatakannya, pipi Jiang Nanyan sedikit memerah. Dia berlari menuju di depan Liu Rusui. Ingin minum air dan makan daging. Tapi Liu Rusui tidak segera memberinya, melainkan bertanya dengan senyum. Xiaoyan, kamu seharusnya mengerti apa artinya minum ini. Apa arti botol air ini? Kan? Saya mengerti. Jiang Nanyan melirik saya di sampingnya. Meskipun perasaan mengkhianati guru membuatnya sangat canggung. Tapi paling tidak, anggap saja dia digigit anjing sekali. Lagi pula, anjing ini terlihat cukup tampan. Baiklah, jika kamu mengerti, silakan minum saja. Saudariku yang baik. Liu Rusui dengan senyum lebar menyerahkan sebotol air kepada Jiang Nanyan. Seolah-olah seperti memberi sedekah. Jiang Nanyan segera dengan bersemangat menerima air mineral itu. Tangan yang memutar tutup botolnya bahkan bergetar. Kemudian dia mulai minum dengan rakus. Tenang saja. Setelah mengikuti saya, kamu tidak akan kelaparan. Melihat Jiang Nanyan yang turun dengan patuh, saya mengangguk puas. Lalu saya melihat Bai Xinyi yang membantu babi gemuk itu dan berkata, Guru cantik ini, jika kamu juga bersedia tinggal, saya juga bisa menjamin 3 kali makan sehari untukmu. Masih ada masalah keamanan. Saya, Zixinyi, meskipun lapar dan haus, tidak mungkin menjual diri saya. Apalagi meninggalkan murid saya sendiri. Seperti pria tak tahu malu sepertimu. Adalah orang yang paling saya tidak hormati seumur hidup saya. Setelah memarahinya, dia segera melihat Jiang Nanyan. Nanyan, apakah kamu benar-benar tidak mau pergi bersamaku? Maaf, Guru Bai. Saya tidak bisa pergi bersamamu. Jiang Nanyan merasa bersalah dan memalingkan kepala. Tidak memiliki keberanian untuk menghadapi ekspresi kecewa Bai Xinyi. Sebenarnya, Bai Xinyi bukan hanya miliknya. Gurunya juga pacarnya. Tidak makan dan minum sampai kenyang adalah rasa aman yang terbesar. Hehe, saya mengerti. Bai Xinyi tersenyum lemah. Tapi dia tetap tidak mengucapkan kata-kata yang menyalahkan Jiang Nan. Melainkan dia membantu babi gemuk itu pergi. Tentu saja saya juga tidak menghalangi. Lagi pula, hari ini sudah ada hasil. Dan Jiang Nanyan di Huaizhou lebih mengerti dibanding Liu Rusui. Setelah mengunci pintu asrama, saya melepaskan Jiang Nanyan dan menunjuk makanan di meja. Ayo makan dulu. Ayo makan sampai kenyang sebelum kita mulai bekerja. Jiang Nanyan memerah. Kata-kata yang begitu langsung membuatnya sangat malu. Begitu memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hatinya tidak bisa menahan detak jantung yang semakin cepat. Saya juga tidak pelit dengan hadiah. Langsung memberikan 2 ayam panggang kepada Liu Rusui. Hanya dengan menepati janji bisa memotivasi bawahan. Memiliki motivasi untuk bekerja untuk diri sendiri. Suami, terima kasih. Liu Rusui dengan senang hati menggigitku. Dan dia bahkan untuk pertama kalinya memanggil suami. Mungkin dia ingin menunjukkan sesuatu di depan Jiang Nanyan. Arena pertempuran sudah mulai terbuka dengan diam-diam. Dari mana kamu mengambil ayam itu tadi? Jiang Nanyan yang makan dengan mulut berlumur minyak terkejut melihatku. Ini adalah kekuatan super suami kita. Selama kamu patuh, suami bisa mengubah apapun yang kamu inginkan untuk dimakan di masa depan. Saat itu, saya melambaikan tangan dan mengambil beberapa 10 botol air mineral dan berkata kepada Jiang Nanyan, kamu juga sebaiknya mandi dengan baik. Saya tidak ingin terkena minyak. Wah, kemampuan super yang luar biasa. Bahkan bisa mengubah air mineral. Sementara Jiang Nanyan terkejut. Dalam hati semakin yakin akan dugaan sebelumnya. Mungkin pria ini benar-benar seperti karakter dalam novel. Karakter yang terlahir kembali dalam cerita itu. Namun ini lebih baik, setidaknya tidak perlu khawatir akan kelaparan. Dapat terdeteksi bahwa tuan rumah berhasil menampung seorang dewi. Buka perlengkapan baru, pistol tipe 54. 1 per detik. Sudah disimpan di ruang sistem. Mendengar pemberitahuan sistem, saya terkejut sejenak lalu sangat senang. Senjata api. Sekarang benar-benar menyenangkan. Dengan senjata di tangan, kemanapun bisa pergi. Saya merasa tergerak dan mengeluarkan sebuah pistol.
Terlihat setiap pistol dilengkapi dengan 8 peluru. Begitu peluru habis, bisa langsung mengganti dengan yang baru. Tak terhitung jumlah pistol, tidak perlu khawatir tentang peluru. Bahkan tidak perlu mengganti magasin. Setelah menggunakan ini, cukup buang saja. Adegan ini sekali lagi membuat Jiang Nanyan terkejut. Luar biasa. Kemampuan luar biasa orang ini pasti tidak hanya menghasilkan makanan semudah itu. Jiang Nanyan semakin yakin akan dugaan dalam hatinya. Untuk dengan cepat melampaui hubungan antara Liu Rusui dan saya, Jiang Nanyan memutuskan untuk mulai dari kesukaan pria. Melihat bekas yang tertinggal di tubuhnya, seketika wajahnya memerah. Orang ini pasti suka wanita cantik. Jika Liu Rusui bisa menaklukkan dirinya, lalu mengapa dia tidak bisa menaklukkan orang lain? Tiba-tiba, sosok seseorang melintas di pikirannya. Meskipun guru itu sedikit lebih tua, namun, tubuh dan penampilannya tidak kalah dengan dirinya. Bahkan terlihat lebih feminin. Saya yakin Wang Lin akan menyukainya. Maaf, Guru Bai. Xiaoyan, aku sangat ingin berkembang. Keesokan paginya, terlihat di asrama 666 sebelah. Bai Xinyi sudah kelaparan hingga tidak memiliki tenaga. Sama sekali tidak bisa mengangkat wanita gemuk seberat 800 jin. Karena tidak mendapatkan perawatan apapun. Gadis gemuk itu perlahan kehilangan napas. Melihat pemandangan ini, Xinyi menangis dengan penuh kesedihan. Berbagai emosi yang kompleks akhirnya membuatnya hancur. Guru, kenapa kamu menangis? Siapa yang mengganggumu? Saat itu, suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari pintu. Jiang Nanyan masuk dengan setengah botol air dan sepotong paha ayam. Jelas sekali dia ingin mendekati mantan gurunya ini. Sekitar setengah jam kemudian, tidak tahu apa yang Jiang Nanyan katakan padanya. Xinyi bahkan memilih untuk bergabung dengan asrama 610. Keduanya kembali ke asrama 610. Saya dan Liu Rusui juga sudah siap untuk pergi. Nona Bai, bukankah Anda sangat angkuh? Bukankah Anda bilang tidak akan menjual diri? Kenapa Anda datang seperti anjing? Liu Rusui melihat Xinyi yang dibawa kembali. Dia pun mulai bersikap sinis. Karena dia merasakan adanya rasa krisis. Lagi pula, wanita bernama Bai ini memiliki tubuh yang sangat baik. Dan dia juga memiliki hubungan yang baik dengan Jiang Nanyan. Jika dia juga tinggal di sini, maka posisi saya yang tinggi akan terancam. Kamu sedang ngomong apa? Bai Xinyi memerah dan merasa malu serta marah. Tapi dia tidak bisa membantah. Liu Rusui, jangan terlalu berlebihan. Guru Zi hanya ingin menjaga murid-muridnya. Dia tidak benar-benar ingin berlawanan dengan suaminya. Mengenai Guru Zi yang datang sekarang, itu karena dia sudah mengerti dan bersedia untuk lebih rendah hati. Baiklah, kita harus berangkat sekarang. Sebagai yang paling diuntungkan, akhirnya saya berbicara untuk menghentikannya. Alasan saya sengaja membiarkan Liu Rusui merendahkan dan menghina Bai Xinyi adalah karena saya ingin berhasil menaklukkan tipe ini. Wanita yang memiliki harga diri tinggi. Yang perlu dilakukan adalah menghancurkan harga dirinya terlebih dahulu. Menghina karakternya dengan keras. Dengan cara ini, saya bisa menerimanya dengan lebih baik. Jika Bai Xinyi tidak tahan dengan penghinaan, memilih untuk pergi, saya juga tidak peduli. Lagi pula, saya tidak kekurangan satu wanita pun. Justru Jiang Nanyan membuat saya terkesan. Dengan beberapa kata, Bai Xinyi sudah dimainkan di telapak tangan. Dia juga sudah membentak Liu Rusui. Melihat kedua orang itu berhenti bertengkar, kata-kata yang ingin dijelaskan oleh Xinyi juga langsung terjebak di tenggorokannya. Dia sangat ingin mengatakan sesuatu. Dia tidak ingin menyerah. Tapi saat ini, dia lebih takut akan membebani murid baiknya, Jiang Nanyan. Suamiku, ada yang mengikuti kita. Jiang Nanyan mendekat dan memberitahu dengan pelan. Saya melihatnya, biarkan dia mengikuti. Jika nanti kita menghadapi bahaya, kita bisa menjadikannya perisai daging. Setelah mengatakannya, saya meraba pistol di pinggang dan melanjutkan turun. Meskipun tanpa pistol, dengan kekuatan tubuh saya sekarang, sudah cukup untuk menghadapi si rambut kuning yang mengikuti kita. Karena sekarang adalah hari ketujuh kiamat. Sikap si rambut kuning sudah berubah drastis. Jika bisa mengatasi pria yang tidak jauh dari sini, maka ketiga wanita ini akan menjadi miliknya. Saat itu, membayangkan adegan 4 orang bermain biliar sangat menggairahkan. Awalnya saya berencana untuk kembali ke desa mencari nenek dan adik perempuan. Tapi tempat itu berjarak 7 hingga 80 km dari kota. Jelas tidak realistis untuk berjalan langsung kembali. Jadi perlu mencari tempat untuk beristirahat terlebih dahulu. Kemudian mempelajari cara untuk pulang. Akhirnya beberapa orang memutuskan untuk pergi ke kompleks perumahan mewah Jiang Nanyan. Keluar dari gedung asrama, terlihat banyak tanaman merambat yang bermutasi bahkan menjalar hingga lantai 5. Jika tetap di tempat, cepat atau lambat akan ada jalan. Kami melihat orang-orang mempercepat langkah dan terus bergerak. Selama itu, suara teriakan minta tolong dan jeritan terus terdengar dari kabut hitam. Bahkan bisa terdengar suara bola biliar. Dunia ini sudah benar-benar kacau. 3 wanita itu tiba-tiba merasa sedikit beruntung.
Untungnya mereka menemukan seorang pria yang bisa melindungi mereka. Jika tidak, mereka akan menjadi tokoh utama di dalam kabut hitam. Zixinyi menggigit bibirnya dengan erat. Sepertinya ingin membantu gadis yang tidak berdaya itu. Tapi melihat saya yang sama sekali tidak peduli, dia berhasil menahan sedikit rasa kepeduliannya. Setelah menghabiskan waktu sekitar 10 menit, kami akhirnya keluar dari sekolah dengan selamat. Saat itu, seekor kucing oranye raksasa yang bermutasi muncul tidak jauh dari kami. Ia membuka mulutnya yang dipenuhi gigi tajam, mengeluarkan suara berbahaya. Sepertinya ia menganggap saya sebagai mangsa. Tanpa ragu, saya langsung mengangkat senjata dan mengarahkan. Kucing oranye itu menarik pelatuk. Tok! 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 Setelah 7 atau 8 tembakan, kucing oranye bermutasi itu jatuh ke tanah. Berbagai cairan mengalir ke tanah. Namun anehnya, tanaman bermutasi di samping. Tampak seolah-olah hidup. Ia langsung menuju ke genangan. Daging dan darah yang kabur. Jika bukan karena saya mengangkat senjata di depan, ketiga wanita itu pasti sudah panik dan berteriak. Sekarang mereka memahami betapa berbahayanya kabut hitam itu. Tidak ada lagi sedikit pun niat jahat yang mengikutiku dengan erat. Namun, baru saja berjalan tidak jauh, aku yang memimpin tiba-tiba berhenti dan menarik Liu Rusui yang hampir jatuh ke dalam lubang. Ternyata di jalan di bawah kaki kita, ada sebuah celah lebar belasan meter yang tidak terlihat ujungnya. Celah hitam pekat yang dalamnya tidak terlihat dasarnya. Dan di dalam celah ini perlahan-lahan mengeluarkan kabut hitam yang pekat keluar. Namun yang menakutkan adalah semua celah-celah itu hanya ada di jalan atau tempat yang lebih terbuka, tidak menyebar ke tempat-tempat seperti rumah. Keberadaan yang dapat mengendalikan semua ini sangat mungkin telah melampaui tingkat manusia biasa. Namun dibandingkan dengan mencari kebenaran yang tidak berguna ini, saat ini lebih baik memikirkan tentang melindungi diri sendiri. Perumahan di depan sudah dekat. Jiang Nanyan melihat peta di ponselnya. Kemudian menunjuk ke bangunan tinggi di depan dan berkata, saat melewati taman perumahan, aku secara tidak sengaja menemukan sebuah buah mutasi berwarna. Sama persis dengan buah kemampuan yang saya makan sebelumnya. Saya langsung merasa bersemangat. Sambil orang lain tidak memperhatikan, saya langsung memetik buah berwarna itu. Sepertinya selama tanaman itu menghasilkan buah kemampuan, tidak akan bermutasi. Mungkin saya juga bisa membudidayakan buah kemampuan. Suami, Jiang Nanyan memanggil dengan hati-hati. Dia sudah membuka pintu unit lebih awal. Tapi saya tidak segera masuk sehingga membuatnya sedikit khawatir. Saya tersadar dan menyimpan buah itu lalu masuk ke dalam gedung. Kemudian saya mengunci pintu unit dari dalam. Jadi, teman berambut kuning yang tadi diam-diam mengikuti saya. Teman berambut pirang itu terkunci di luar. Dia mengetuk pintu dengan keras, hampir menangis karena panik. Dan saya hanya tersenyum ramah melalui jendela kaca, menunjukkan senyuman yang ramah kepadanya. Kemudian saya naik ke lantai atas. Ingin memanfaatkan saya. Tidak akan membiarkanmu selamat. Bahkan si berambut kuning tidak perlu turun tangan. Saat itu, 7 atau 8 pria bersenjata dengan berbagai senjata muncul dengan senyuman menyeramkan dari kabut hitam. Mengelilingi anjing kurus berbulu kuning dengan sangat menjijikan. Tujuan mereka hari ini adalah untuk merampok dengan keras. Merampok kompleks perumahan orang kaya ini. Rumah yang dulu tidak mampu dibeli dan tidak bisa dimainkan. Hari ini harus bermain biliar dengan sangat keras. Di sisi lain, karena pemadaman listrik, kami hanya bisa naik tangga ke lantai 20. Beberapa wanita yang merasa sesak napas dan kaki mereka bergetar. Saya merasa sedikit lelah. Tidak ada yang merasa panas sedikit pun. Tidak menyangka bahwa evolusi fisik level 1 bisa sekuat ini. Tidak tahu apakah dengan memakan satu buah kemampuan lagi, saya bisa mendapatkan kemampuan baru. Atau membuat evolusi fisik naik satu level. Dengan suara kunci sandi yang terbuka, kami masuk ke apartemen besar keluarga Yan di Jiangnan. Karena kabut hitam belum menyebar ke lantai 20. Berdiri di depan jendela masih bisa menikmati sinar matahari yang sudah lama tidak terasa. Saya ingat bahwa kompleks perumahan mewah ini, harga rumah adalah 3-40 ribu per meter persegi. Artinya, apartemen besar ini ditambah dengan renovasi. Total nilainya lebih dari 10 juta. Ternyata perbedaan antara manusia lebih besar daripada antara manusia dan anjing. Tapi sekarang semua ini milik saya. Sekarang ada satu hal yang lebih penting, yaitu memakan buah kemampuan. Jadi saat saya makan buah yang diberikan oleh Jiang Nanyan, saya juga memakan buah kemampuan itu. Dengan buah itu masuk ke perut, sebuah rasa segar di kepala terus datang. Teleportasi LV1, tuan rumah. Dapat teleportasi sejauh 20 meter. Dapat mengabaikan semua jenis medan. Mengabaikan semua keterampilan kontrol dan pembatasan. Selama stamina cukup, dapat melakukan teleportasi berulang kali. Astaga! Saya melihat kemampuan ini dan langsung terkejut. Ini benar-benar kemampuan tingkat dewa. Dipadukan dengan kemampuan evolusi tubuh, ini benar-benar tak terkalahkan. Saat itu, di grup chat ponsel Jiang Nanyan, ada penghuni lantai 2 yang mengirim video. Dalam video,
Sekelompok pria memegang berbagai macam senjata sedang menyerang pintu unit dengan kekerasan. Namun, saya tidak banyak bicara. Sekarang kita di lantai 20. Mereka juga tidak datang ke sini dengan cepat. Bahkan jika mereka datang, saya juga punya senjata untuk menghadapi mereka. Setelah berpikir sejenak, saya memutuskan untuk keluar mencari bahan. Sekalian menyelidiki situasi di luar. Setelah makan, saya akan keluar sebentar. Setelah berkata demikian, saya melambaikan tangan dan tiba-tiba mengeluarkan 5 botol air mineral. Dan 3 ekor ayam panggang yang mengeluarkan uap. Kalian berdua juga makan bersama. Setelah menerima perintah, Liu Rusui dan Jiang Nanyan baru berani mulai. Sementara itu, Zixin berada dalam keadaan terkejut. Apa sih sihir ini yang bisa mengeluarkan makanan dari udara? Mengapa Jiang Nanyan dan Liu Rusui? Mereka sama sekali tidak terkejut, meskipun dia merasa perutnya menggeram dengan liar. Namun, Zixin merasa malu untuk meminta makanan. Hanya bisa duduk diam di jauh berpura-pura melihat, mengalihkan perhatian ke arah lain. Lagi pula, dia belum pernah bermain biliar secara resmi. Belum bisa disebut sebagai keluarga. Sayang, kamu keluar untuk apa? Di bawah sekarang masih sangat berbahaya. Jiang Nanyan menelan daging di mulutnya dan bertanya dengan khawatir. Aku melambaikan tangan memberi isyarat agar mereka tenang. Karami ini masih belum aku anggap serius. Ingat untuk mengunci pintu saat aku tidak di rumah. Jika sekelompok penyerang itu masuk ke gedung, segera hubungi aku. Mengenai mengapa tidak meninggalkan senjata. Utamanya karena aku belum sepenuhnya mempercayai Jiang Nanyan dan Liu Rusui. Jika kedua wanita itu memiliki niat buruk terhadapku. Menghadapi pistol, aku juga sulit untuk tidak terkena. Setelah itu, aku pergi sendirian ke lorong. Di dalam, aku mengaktifkan teleportasi pertama. Dengan gerakan pikiran di dalam hati. Dalam sekejap, aku sudah berada di lantai 1. Rasanya memang menyenangkan bisa datang dan pergi tanpa jejak. Tentu saja, konsumsi energinya juga sangat menakutkan. Setelah menggunakan teleportasi lebih dari 10 kali, saya merasa energi yang terpakai setidaknya 1/5. Namun, stamina yang pulih melalui evolusi fisik juga cepat. Selama saya meningkatkan level, itu setara dengan mesin perpaduan abadi. Saat ini, saya tiba di depan sebuah supermarket berukuran sedang, yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Setelah memastikan tidak ada ancaman di sekitar, saya baru saja mendekati rak dan mulai mengumpulkan barang. Di sini juga ada berbagai mie instan yang dikemas dengan baik, serta sebagian besar tidak terkontaminasi. Makanan ringan seperti roti pedas. Saya juga tidak melewatkan sampo dan sabun mandi yang masih terjaga baik. Karena ini pada dasarnya termasuk sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Kesempatan untuk menggunakannya di masa depan hanya akan semakin sedikit. Menyimpan lebih banyak juga sangat diperlukan. Yang menggembirakan adalah di sampingnya masih ada beberapa bank daya bersama. Kemungkinan besar power bank tersebut memiliki daya. Saya langsung memasukkan semuanya ke dalam ruang penyimpanan. Namun, saat saya selesai mengemas dan bersiap untuk pergi, tiba-tiba terdengar suara benda berat jatuh dari belakang. Untungnya, reaksi saya setelah berevolusi juga cepat. Saya dengan mudah menghindari serangan mendadak.